Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya di waktu-waktu yang luang ini ya. Saya juga punya banyak waktu luang. Saya mempergunakan untuk bertemu dengan rekan-rekan pioners semuanya. Nah, ini ada informasi resmi dari core team ya teman-teman, karena itu dari aplikasi kita, dari beranda aplikasi kita. Eh, ini baru kemarin ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Selamat kepada semua orang yang ikut serta dalam tantangan utilitas Pi Today dan Festival Seni. Keterlibatan dengan aplikasi Pi adalah bagian dari upaya komunitas kami untuk menciptakan utilitas tujuan inti Enclosed Mainnet. Partisipasi aktif Anda dalam komunitas juga telah menunjukkan semangat kolektif komunitas pionir. Ketuk Pi Today untuk rekap lengkap acara termasuk semua pemenang PR. Nah, itu ya teman-teman untuk ada acara Pi Today lagi ya. Untuk pioners, saya jujur belum bisa membaca arahnya. Masih kalau bukan hackathon Pi Today ya. Yang saya inginkan adalah koin. Ya. Koin kemudian kita rubah ke rupiah untuk bisa dimanfaatkan ya. Memang orang Indonesia tuh sukanya dijadikan rupiah ya. Karena orang Indonesia orang yang santai dan suka jalan-jalan ya teman-teman ya. Jadi seperti itu informasi resmi. Ini resmi loh ya. Kalau dibilang membaca ya memang membaca ya. Ada yang bilang hanya membaca berita. Memang berita-berita di mana-mana itu kan kalau lihat penyiar kan membaca berita juga, ya kan? Nah, jadi sama dengan saya sebagai seorang pioners lah ya. Jadi Anda nggak punya daya kalau dari sebelah mau mencela saya, Anda nggak punya daya. Ya. Nah, kita lihat komentar dari rekan-rekan pioners terkait harga konsensus ya. Harga konsensus sebenarnya berapa sih ya konsensus itu apakah konsensus itu akan jadi nyata ya. Video saya beberapa hari yang lalu teman-teman membahas tentang harga koin Pi menurut istri Nicholas ya. Nah, mungkin di sesi lain saya akan membaca komentar dari rekan-rekan semuanya ya, karena ini termasuk viral ya beritanya ya. Ya, ada puluhan yang berkomentar ya. Berapapun nilai koin Pi aku nggak terlalu peduli. Yang penting open mainnet dulu, nilai $1 pun sudah luar biasa. Iya. Cucun Junaidi ini orang positif ya. Dalam hidup itu harus positif. Bahkan nilai-nilai kecil ya teman-temannya. Saya ketika mendapatkan sebuah nilai itu saya menghargainya. Nilai kecil. Kalau $1 itu luar biasa. Kita syukuri. Jangan bilang, oh masa cuma $1. Ya, daripada kita yang nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ini orang positif ya teman-teman. Jangan semangat dan tetap putus asa. Harga Pi 1 triliun. Ini orang Mensoloy ini. Beliau juga pernah berkata 10 Pi kita bisa menghabiskan seumur hidup. Apakah teman-teman pernah mendengarkan ya istri daripada Bang Nicholas? Loh, saya menggunakan baju yang sama pada saat membahas itu ya teman-teman. Membahas itu ini. Dan model rambut pun sama, ternyata kacamata pun sama ya. Pas menggunakan kacamata yang ini ya teman-teman ya. Wah, ini saya lihat video saya kok baju yang sama ya. Tapi bukan berarti ya teman-temannya hanya ini doang baju saya, enggak. Ya, kadang-kadang untuk membongkar-bongkarnya itu loh yang kalau kita sebagai seorang pria kan untuk bongkar-bongkarnya kita yang suka yang praktis-praktis ya.
Kadang satu kali pakai, pingin pakai lagi kan? Ya, jujur, ayo jujur ya. Apa adanya. Dari Bang Yosef, masuk akal, lebih berharap, tapi jangan berlebihan, tetapi berpegang yang pasti. Tetap berpegang yang pasti. Oke, terima kasih saudaraku ya. Bro, ini bukan sulap bro, jadi apapun bisa terjadi, itu harus pakai logika. Impian itu terukur, sedangkan mimpi itu ilusi tanpa ukur. Iya benar ya. Impian itu terukur, tetapi masih ada hal yang lain namanya sesuatu yang kodrati. Di luar kemampuan kita itu bisa terjadi, ya kan? Gitu. Semuanya itu bisa terjadi bang, yang penting koinnya berharga. Berarti sudah itu rezeki kita. Yes. Jangan pernah berhenti dan putus asa dalam berikhtiar. Ya, berdoa, berharap, dan tetap berusaha. Berapa satu pi pun kita nanti open minded, yang penting kita syukuri ya. Oke ya. Benar ya, rekan-rekan. Saya pernah menceritakan cerita dari seorang teman saya ya dulu, ketika Bitcoin belum semahal sekarang. Jadi temannya ini bercerita ke dia menambang Bitcoin, kemudian dia diketawai. Ada orang yang menertawakan dia, ngapain kamu nambang itu untuk hanya untuk game-game saja itu Bitcoin. Nah, akhirnya dia berhenti menambang saat itu. Nah, kemudian harga Bitcoin itu mulai naik dan satu koin mencapai 3 juta. Ya. Satu koin mencapai 3 juta, lalu pada saat itulah dia mulai membeli 2 koin. 2 koin Bitcoin ya, teman-teman. Kemudian pada tahun 2015 atau kalau tidak salah 2017 ya, harga Bitcoin tembus 250 juta. Nah, luar biasa kan? Ada terjadi lompatan yang sangat signifikan. Berapa ribu persen kenaikan. 2 koin akhirnya dijual dengan harga 0,5 miliar. Apapun bisa terjadi. Nah, inilah maksud saya. Apakah Bitcoin juga akan sama ya teman-teman? Kita nggak bisa berkata tidak mungkin, karena bisa saja mungkin. Ini sesuatu kalau yang saya maksudkan ini bukan ilusi seperti yang tadi di komentar dari teman kita. Bukan ilusi, karena sudah ada Bitcoin yang pendahulunya. Ya. Kalau misalnya belum ada mungkin, ya. Tetapi kan semua bisa terjadi, itu maksud saya. Jadi yang saya sampaikan bukanlah ilusi, tetapi ini masuk di dalam logika. Karena memang sekarang zaman cryptocurrency, zaman koin. Bahkan saya baca berita bahwa Indonesia pun sudah resmi untuk regulasinya. Ternyata saya tadi harus memberikan judul itu ya teman-teman ya. Saya ada kegiatan jadi agak-agak saya nggak ingat apa pembahasan saya. Nah, saya rasa itu saja yang saya sampaikan bagi teman-teman. Sukses dan tetap semangat klik petirnya ya. Jedar, jedar, jedar.